Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pemirsa Odi dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan kami, saya Muhammad Nurul Hajar dengan Bapak Muhammad Firdaus. Seperti biasa kita ngobrol, bincang-bincang tentang pendidikan, tentang hal-hal yang sederhana, tapi kadang-kadang yang ruwet-ruwet bisa juga ya, Pak. Bisa juga. Kelihatannya sederhana tapi sebetulnya ruwet. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan, mendiskusikan ya cerita-cerita tentang kepala sekolah, kepala madrasah kita gitu. Tentunya kita sadar betul bahwa kepala sekolah madrasah ada yang di sekolah atau madrasah negeri, ada banyak yang dari swasta. Demikian juga statusnya ya, Pak. Oke. Terkait dengan kepala sekolah atau madrasah, Pak, mereka kan katanya ada harus punya kompetensi, Pak, ya? Iyalah pasti. Masa enggak? Malah lebih banyak dari guru. Kalau guru hanya ada 4, kalau kepala tambah ada 7 kalau tidak salah ya. Kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi, supervisor ya, manajerial, kewirausahaan, kemudian kompetensi sosial, kompetensi itu ada 5 ya. Jadi yang terbaru itu diantaranya kewirausahaan dan supervisi ya. Supervisor Supervisi akademik kayaknya kalau di kepala sekolah itu. Dari sekian kompetensi ini yang akan mempengaruhi kinerja kepala sebenarnya apa, Pak? Ya berpengaruh semua. Oh, semua. Iya. Tidak secara hierarkis lah. Repot juga nanti ini. Paling tidak kan begini. Setuju kan begini dulu yang harus kita bedah ya. Bahwa seharusnya idealnya kepala sekolah atau kepala madrasah itu harusnya diambil dari guru terbaik. Jadi guru itu idealnya kumpul dari orang-orang baik, guru itu. Dari semua orang baik ini dipilih satu yang terbaik jadi kepala. Itu sistem seleksinya ya? Ya, karena kepala itu harus punya sisi, kalau kepribadian ya haruslah, mutlak ini. Kemudian harus dia punya sebagai supervisor, selain sebagai manajer. Sebagai supervisor misalnya, kalau supervisi itu kan artinya salah ini ya, orang menganggap kalau dilakukan supervisi kayaknya orang mau dicari salahnya, kayak seperti itu kesannya gitu. Padahal supervisi kan harus dengan pembinaan. Kenapa disupervisi? Supaya hasil kerjanya bagus. Nah, jadi kalau perencanaan salah, Pak Kepala ini harus memberitahu ini loh, ini kurangnya benar begini, atau kalau tepat begini. Ini kan pasti dilakukan oleh kepala gitu loh. Dan ini rupanya yang jarang saya dilakukan. Jarang dilakukan oleh kepala. Apa sebabnya bisa begitu, Pak? Ya mohon maaf karena kepala sekarang tidak mengikuti itu. Artinya belum tentu guru terbaik yang jadi kepala. Ada karena faktor ya mungkin faktor kedekatan, ada faktor keluarga sehingga diambil jadi kepala. Padahal dia tidak punya kompetensi. Kan harusnya dia kalau dia melakukan supervisi dia kan mesti membina gitu loh. Kadang tidak punya manajerial, tidak punya kemampuan manajerial gitu loh. Jadi dia nggak jelas akhirnya. Ini yang membuat kinerja sekolah atau kinerja madrasah menjadi melambat atau bisa mandek gitu loh. Karena supirnya nggak, mungkin cuma punya SIM, hanya SIM yang punya, tapi keterampilan mengemudi tidak punya. Skill mengemudi tidak punya. Apalagi tentang pengetahuan lalu lintas, tambah tidak tahu. Tapi kalau yang begitu-begitu kan tidak terjadi di satuan pendidikan negeri, Pak. Di negeri sama saja lah. Ada. Seleksinya kalau sekolah madrasah itu kan tidak sederhana.
seleksinya sih oke gitu, tapi penyeleksinya yang nggak oke, yang kurang oke gitu. Artinya prosedur itu mungkin sudah gitu loh. Iya. Tapi ini ibarat ibarat sudah harus disaring, tapi orang yang nyaring ini yang nggak jelas gitu loh. Sehingga yang diambil kemudian bukan atau belum tentu orang terbaik. Sehingga kenapa dia bisa melakukan supervisi? Bukan karena tidak mau, tapi memang tidak punya kemampuan. Karena dia harus gampangannya gini, kalau dia mau mengatakan salah kepada si guru, nah kalau guru yang dibina betul lebih pintar dari dia kan gak bisa gitu loh. Atau mungkin dia tidak tahu ini salahnya di mana, benernya di mana gitu loh. Kalau tidak punya kemampuan itu gitu. Kan tambah ruwet jadinya. Maka sekolah itu jadinya mandek, nggak bisa maju, nggak bisa mandek. Ya ada yang prinsip begini, kalau di swasta nih kadang-kadang begini, yang penting jalan. Tapi kalau kita mau bicara detail parsial, Pak, Ya. kayaknya yang negeri, terutama sekolah, itu kan seleksinya tahapannya bagus, Mm-mm. termasuk pembinaan. Terutama yang tahun-tahun kemarin, gitu kan. Ya guru terbaik juga itu sebenarnya Hmm. kalau di sekolah, karena kepala sekolah yang dibentuk atau diangkat itu adalah para instruktur yang masuk pada guru penggerak. Nah, itu kan keren ini, Pak. Hmm. Jadi kan sebenarnya ini kan sudah mau seperti yang disampaikan Mbak. Ini kan kalau teman-teman yang di sekolah penggerak itu secara keilmuan, skill dan sebagainya itu sudah ditempa Hmm. dalam proses yang panjang gitu. Ini kan suatu hal yang positif belakangan ini kalau Hmm. kita bicara di sekolah gitu. Cuman ada beberapa kabar Hmm. karena guru penggerak itu kadang usianya muda. Hmm. Jadi kalau dari sisi kemampuan sebagainya itu yang berkaitan dengan pembelajaran itu bagus. Cuman kadangkala kurangnya di aspek sosial emosional katanya. Di manajerialnya kurang ya. Enggak, sosial emosional. Oh, Jadi kan emosional. muda gitu, Hmm. jadi kepada yang tua menghadapinya bagaimana, kadang ya katanya dengan apa ya, etika kadang-kala Hmm. katanya. Ini yang terjadi. Kan gini, ya mestinya memilih kalau nggak ideal ideal amat gitu. Ya paling tidak jangan sampai tidak ideal lah. Jadi kalau orang bilang eh, kalau nggak ada rotan akar pun jadi, tapi jangan ambil ambil akar yang nggak jelek-jelek amat. Ini kan yang sering kita temui, yang sering kita temui. Eh, tugas kepala itu misalnya ditangani oleh wakil. Nah, harusnya kepala kan menguasai tugas-tugasnya. Cuma karena mungkin soal waktu, soal tenaga, nggak mampu kalau dia sendiri lalu dilimpahkan. Tapi kepalanya harus tahu gitu loh. Sehingga dia bisa ngoreksi. Karena nanti tugas kepala itu walaupun dikerjakan oleh orang lain, oleh wakilnya, tapi kan tanggung jawab tetap di kepala gitu. Iya, Nggak bisa tugas pindah. ya kepala sekolah itu dia harus punya apa ya, kemampuan leadership, Lah ya itu. kepemimpinan. Lah ya itu. Iya. Yang sering tidak ada ya itu di situ. Oh, Jadi di manajerial juga nggak punya, di supervision nggak punya, apalagi di kewirausahaan gitu loh. Sehingga adanya yang ngeluh, bahkan juga tidak tidak jarang kita temui kepala yang malah jarang datang ke madrasah gitu. Berarti datang ke sekolah, jarang-jarang datang karena kan begini, yang disalahartikan bahwa kepala itu tidak usah mengajar. Tapi tidak usah mengajar itu bukan berarti tidak masuk ke sekolah. Tidak mengajar masuk setiap hari ngurusin sekolah secara seluruhnya. iya. Cuma tidak ngajari kelas gitu loh. Karena pikirannya banyak sekali harus dipikirkan. Jadi nggak usah tugas mengajar. Ada juga kepala yang begini. Karena katanya senang mengajar. Terus maksudnya nggak diurus, ya suka mengajar aja gitu. Mesti jadi guru ya, tak jadi kepala itu. Nggak, iya. Lalu tugasnya diberikan ke operatornya atau mungkin ke TU-nya, semua urusan yang administrasi diberikan ke TU-nya, dia ngajar aja gitu loh. Bahkan kalau rapat juga diwakilkan ke yang lain. Ini kan pilihan yang salah kalau menurut salah gitu.
Ini yang menarik kadang cerita di teman-teman, Mbak. Apa? Yang tentang kepala yang secara formal administratif tercantum tapi fungsional enggak. Ya, ya. Sehingga menimbulkan tipologi kepala. Ada tipe kepala itu gampang guyonannya sekasokan ben sekasokan ya. Ini menarik. Ya, Jadi kasokan ben kasokani. Ya. Jadi kalau ciri-cirinya kata teman-teman kepala yang di ekasokane itu dia tidak bisa macam-macam. Manut lah Iya, kan Manut. dia kasokane. Tapi kalau yang dan waktunya itu bisa sebentar. Tapi kalau yang ekasokane ini tidak punya periode kadang. Ya. Gak terbatas ya. Iya. Kadang-kadang kan begini di swasta ini ya yang tadi terjadi. Kalau diberi bantuan misalnya guru negeri, kalau kadung kasokanin, lalu nggak dipikirkan nasib kepegawaiannya atau karirnya di dan dipikirkan seumur umur jadi kepala aja di situ gitu loh. Tapi gila nggak cocok, biar malam hari langsung dipecat. Nah ini kan mulai nggak beres gini-gini nih. Kan harusnya begini. Kan sekarang ada namanya yang barusan penilaian kinerja kepala. Harusnya kan pengangkatan dan pemberitaan itu dasarnya pada kinerja ini. Gitu. Ada kepala yang semuanya diterima, apa-apanya laporan keuangannya diterima oleh yayasan, apanya semuanya bagus, ditandatangani semua, lalu dipecat gitu. Ada yang begitu. Dan biasanya yang mecatnya tanpa klarifikasi gitu loh. Dikena tuduhan misalnya kembangannya korupsi misalnya. Kan harusnya diklarifikasi dulu gitu. Bahwa saya menemukan atau ada kabar begini, ini buktinya, gimana? Kan mesti diklarifikasi dulu kepada yang bersangkutan, bukan langsung diponis, dipecat tanpa ampun. Ini kan tidak benar begini-begini. Jadi realitas di lapangan itu kompleks ya. Kompleks sekali. Tapi yang pasti begini. Bahkan mungkin ada teman itu yang cerita ada kepala macam-macam. Kepala administratif ini, kepala luar negerinya itu, operasional di sekolahnya si ini gitu. Jadi saya sebut kepalanya itu kan begini, kadang sampai 3 gitu. Tapi kan ini kan hasanah tadi Pak. Ya, yang untuk kebaikan. Jadi ada kepala yang diangkat oleh yayasan, tapi dia belum memenuhi syarat administratif sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dia kepala secara de facto. Kemudian yayasan juga ngutus seseorang yang secara de jure dan de factonya A, tapi de jurenya B. Gitu. Nah nanti yang tanda tangan ijazahnya siapa? Ini macam-macam. Ada yang ditandatangani oleh dia yang de jure, ada yang ditandatangani oleh de facto. Gitu. Ini kan bisa jadi masalah. Iya kalau dulu, tapi sekarang kan sudah sekarang bisa ya. Sulit sekarang. Sekarang sulit. Mudah-mudahan karena sulitnya begitu sampai sekarang ada yang belum selesai persoalan itu Pak. Nah, belum selesai. Ya artinya pemerintah tidak diam kan? Pemerintah tidak diam. Sudah bagus tadi cerita itu dengan digitalisasi ya meminimalisir hal-hal yang seperti tadi. Ya harus diatasi ini. Artinya begini, harus menjadi kemauan bersama bahwa kepala itu bukan sekedar yang dia maui, bukan sekedar sekasokanen, tapi memang punya kompetensi gitu loh. Oke lah kalau secara kepribadian udah nggak bisa ditawar. Tapi dia harus punya kemampuan manajerial, harus punya supervisor, harus punya kemampuan kewirausahaan. Kalau wirausahaan mungkin oke lah di belakang dulu gitu, kan dia 2 aja dulu lah. Supaya nanti bisa membimbing guru. Kan semuanya sekarang kepalanya misalnya juga bikin RPP nggak bisa. Gimana dia mau supervisi gurunya kalau dia juga nggak bisa bikin? Kan sebetulnya perencanaan pembelajaran itu kan harus tanggung jawabnya kepala gitu loh. Dibimbing oleh pengawas. Pembuat perencanaan pembelajaran guru juga harusnya dibimbing oleh kepala. Bukan oleh pengawas gitu loh. Tapi kan kepalanya nggak bisa, ya hanya jatuh ke pengawas. Betul.
Tapi jangan cari kepala yang ekstrim, apa ya, kualitas unggulnya tinggi, Pak. Gimana? Itu bisa membuat anak buahnya khawatir, Pak. Jadi Ya kan begini, yang khawatir itu karena memang dia tidak punya kompetensi juga gitu loh. Artinya jadi kan tidak jelas. jadi takut tuh jadi Jadi kepala yang baik, pengawas yang baik itu nggak jelas ukurannya. Jadi kalau saya sering ditanya, eh, saya tanya kepala yang baik itu seperti apa, atau pengawas yang baik itu seperti apa? Apa saya tanya, apa yang semua yang disodorkan tentang sudah ditandatangani, apa pengawas mengiyakan semua, atau yang rada ya atau yang ketat, salah ya nggak revisi ya. Terus yang seperti apa gitu. Ini kan tidak jelas. Yang dimau itu pokoknya dibikin enak gitu ya. Dibikin enak itu artinya saya enaknya gitu kan. Menjadi rusak kalau begini. Pendidikannya menjadi rusak. Makanya kepala sekolah, entah kepala madrasah harusnya diambil dari guru terbaik. Paling tidak punya 3 dulu lah. Punya kepribadian, punya kemampuan supervisor, punya kemampuan sebagai manajer. Ini aja 2 aja dulu lah. 3 ini aja dulu. Kalau yang sosial itu pastilah, kalau kepribadiannya baik pasti sosialnya juga baik. Yang ya, betul. kewirausahaan ini yang punya kemampuan, harus punya lebih ini. Ini yang kadang jarang dipunyai oleh kepala ini yang namanya kewirausahaan ini. Ya, di antara kenapa kepala sekolah, kepala madrasah 0 JP, Hmm. jam itu adalah salah satunya untuk pengembangan kewirausahaan, membangun Ya. jaringan, Hmm. jaringan di luar gitu. Ini kan sebenarnya ngaca pada sekolah-sekolah besar. Hmm. Ya, kalau sekolah besar itu dia membangun relasinya cukup cukup banyak. Jadi kerjasama dengan instansi pemerintah atau yang sejenis. Bahkan mereka itu kan membangun kerjasamanya antar negara. Hmm. Yang ada kita kenal dulu istilah sister school gitu kan. Hmm. Jadi saya pernah ketemu dengan teman-teman yang punya relasi seperti itu waktu tahun 2017 di Jakarta, waktu undangan Kemendikbud. Ini memang orang-orangnya keren-keren. Waktu itu saya ketemu sama banyak tampilan kepala sekolah yang keren-keren, Mbak. Tapi jarang kan? Jarang Eh, atau sangat jarang? ya memang itu mungkin ya 5%. Kalau Dan 5% mereka itu. Ya, biasanya sudah urusan dapurnya sudah selesai. ya, Nah, guru kita ini kepala itu, kita masuk kepala. Itu gitu. biasanya urusan dapurnya juga belum selesai. Dan jabatan kepala itu juga ya dari sisi kesejahteraan ya sama, nyaris sama dengan yang bukan kepala. Sehingga kepalanya mikir dua, mikir dapur, mikir madrasahnya campur aduk, nggak jelas. Ya memang dilema kita itu kalau kita melihat apa ya, apalagi membandingkan dengan yang pengalaman saya cerita-cerita tadi itu dengan realitas kita di sekitar kita. Memang dari stylenya memang berbeda sekali gitu dari pembentukannya. Eh, tapi mestinya pemerintah itu kan atau yayasan harus mikirkan pengembangannya Pak mestinya Pak. Nah, ya, makanya saya begini, dalam rangka saya masih setuju kalau sekolah itu menyediakan seragam untuk dijual, untuk dibeli oleh murid sehingga ada keuntungan. Yang penting syaratnya cuma satu, jangan maksa, jangan mewajibkan, dan harganya sama dengan minimal sama dengan harga pasar. Supaya sekolah juga punya pemasukan. Daripada beli ke tempat lain, yang mending beli ke sekolah gitu loh. Juga boleh sekolah boleh menyediakan buku untuk dibeli oleh muridnya. Ya kan tidak apa-apa sebetulnya ini, angsal tidak mewajibkan sehingga tidak ada anak-anak ya, tidak ada anak atau siswa yang berhenti sekolah karena nggak bisa beli seragam, Ya, gitu. Nggak bisa beli buku. Artinya hanya menyediakan seragam untuk anak yang mau beli. Ya keuntungannya bisa dipakai untuk keperluan sekolah atau keperluan madrasah kan sampai di situ gitu loh. ya, betul betul. Tapi maksud saya tanggung jawab pemerintah kalau di swasta itu yayasan itu dalam pengembangan kompetensinya Pak. Loh, Jadi yayasan sekarang kan nyaris, mohon maaf ya, banyak yang jadi parasit ini.
Ini lagi masalahnya. Lah iya, artinya yayasan itu hanya jadi parasit kepada sekolah, kepada madrasah, tidak menjadi ibu. Kan diharapkan yayasan juga menjadi ibu, sehingga madrasah nyusu kepada ibunya, bukan terbalik. Ibunya nyusu ke anaknya gitu. Ini kan sekarang kan banyak. Jadi bukan nyusu, ini malah jadi parasit. Yayasan itu menjadi parasit kepada madrasah karena yayasannya tidak menghasilkan apa-apa. Lalu dia yang ngatur-ngatur anggaran sekolah. Termasuk Yayasan ini nggak bisa mencari dana. Harusnya dia bisa mencari dana dong kan gitu. Termasuk kadang-kadang masih mau ngotin apa dananya guru, honor guru yang sertifikasi masih dipungut oleh yayasan. Ini kan sudah nggak benar kalau begini-begini. jadi teringat sama teman saya ini. Kemarin di Batu waktu tidur-tiduran di kamar itu. Dia pengurus yayasan. Yayasannya keren memang, Pak. Jadi kalau mau bayar pengurus yayasan dari hasil usahanya itu cukup. Tapi pengurus yayasannya tidak mau. Sudah, untuk kami itu sudah coret saja itu. Sudah, silakan dibuat operasional ke sekolah. Gitu. Jangan Pak, paling tidak kan untuk ganti pulsa. Kami itu bisa masih untuk beli pulsa katanya gitu. Artinya minimal seandainya tidak bisa memberi, minimal jangan minta. Yayasan itu kalau nggak bisa menghasilkan, minimal jangan mungut ke madrasah. Idealnya dia menghasilkan untuk menghidupi madrasah. Jangan malah yayasan mencari hidup ke madrasah. Ini yang terjadi kan seperti ini yang banyak gitu. Banyak terjadi nih. Cuma kepala madrasah rata-rata nggak berani ngomong. Tapi kerja di stres kepalanya ini. Karena yang ngatur orang lain, tapi tanggung jawab administrasinya dia yang kepala sekolah, yang kepala madrasah yang tanggung jawab. Sementara dia tidak kuasa ngatur keuangan gitu. Ada yang cuma dikasih 30%, ada yang malah diambil semuanya gitu. Terus biaya personalnya dari mana mereka? Ya minta katanya, minta suka-suka yang ngasih gitu kan. Ya saya tahu kan keluhan kepala kepada saya seperti apa gitu. Dan itu banyak sekali terjadi. Jadi ini harus disuarakan. Minimal yayasan itu kalau tidak bisa memberi, ya jangan memungut. Jangan meminta kepada madrasah atau kepada sekolah yang diasuhnya. Idealnya yayasan itu bekerja untuk menghasilkan dana untuk menghidupi ya, pendidikannya, lembaga pendidikannya. Memang di kita ini jarang-jarang yang begitu ya Pak. Jarang-jarang sekali. Tidak berbeda sekali dengan sebut saja di Malaysia. Justru sekolah negeri sama swasta bagusan swasta di sana gambarnya. Kembali pada peran yayasan, kalau yang negeri kan pemerintah ya. Tentunya kan kalau tidak berkaitan dengan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan keuangan, ya untuk mensupport kepala, tapi kan bisa tradisi, kultur, mekanisme-mekanisme yang ada di yayasan itu kan membuat situasi kepala sekolah itu punya tanggung jawab. Dia punya rutinitas bagaimana melaporkan perkembangan programnya. Itu kan mestinya harus bisa dibangun untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi kepala gitu. Itu kalau terjadi seperti itu kan enak relasinya. Jadi misal kepala sekolah dengan yayasan punya rutinitas pertemuan gitu, membahas pendidikan gitu, terus prospek kedepannya bagaimana. Jadi rencananya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, tindak lanjutnya seperti apa. Nah ini kan ya wilayah yayasan kan mungkin sekali yang seperti ini dilakukan gitu. Kalau mau. Kan satu kan soalnya tidak mau juga kadang tidak punya kemampuan berpikir ke situ gitu. Kan cuma dia jadi ketua yayasan, tapi dia nggak mau, nggak punya kemampuan untuk berpikir ke sana. Ada yang mau, ada yang punya kemampuan tapi nggak mau. Ini yang susah memang. Sehingga stres kepalanya. Makanya kepala itu kadang diambilkan dari ya mungkin kalau ada anaknya ya ponaannya atau siapalah yang kira-kira manut gitu.
Oh, yang yang kira-kira manut gitu loh. ya, saya Nah, kalau kasokane sudah itu. begini, ya nggak apa-apa sebetulnya diambil kamu anaknya, mau siapa nggak apa-apa, asal dia punya kompetensi. Kan situ satu misalnya, asal dia punya kompetensi, punya persyaratan cukup sebagai kepala, siapapun. Nah, tapi kalau dia tidak punya kemampuan, terus jadi kepala, ya hancur sekolahnya. Nanti korbannya kan murid juga terakhir gitu loh. Kalau sudah tata kelolanya, manajerialnya sudah amburadul, ya kan terakhir korbannya mesti murid. Ya. Jadi kita sudah membincangkan beberapa aspek di apa ya di pendidikan. Hmm. Kita pernah ngobrolkan guru, sekarang kepala. Hmm. Saya pernah baca artikel bahwa bagaimana warna sekolah madrasah itu kan sangat ditentukan oleh kemampuan dan leadershipnya kepala. Kepala ya. Ya. Jadi yang akan mewarnai arahnya seperti apa nanti pengembangan wisata itu kan ya ini yang yang banyak menentukan gitu. Yang ada di visinya itu, Iya. visi. Nah, kepala yang saya temui itu hampir semuanya nggak bisa bikin visi. Jadi visinya itu ya administratif saja, formal saja dia gitu. Ada Memang nggak nggak digunakan. bikin. Ada tapi nggak bisa digunakan gitu. Ya ada, kalau adanya ada. Cuma memang kepalanya nggak tahu gitu loh. Karena harusnya visi itu kepala sekolah harus tahu, karena dia yang nyusun, gurunya juga harus tahu, wali muridnya juga harus tahu, muridnya juga harus tahu, sehingga nanti yakin kalau masuk ke sekolah ini atau ke madrasah ini visinya sebegini, nanti keluarannya akan seperti itu gitu, mestinya begitu kan. Tapi ini enggak, belum berpikir ke sana. Jadi yang ada di kurikulum itu, yang ada itu cuma formalitas saja, nggak beneran gitu loh, nggak beneran. Ini semakin kita bicarakan semakin Makin ruwet, kelihatan ya nggak jelas. makin nggak jelas. Apa Jadi kita ini yang salah mempersepsi, Pak? nggak tahu ya. Ya enggak lah. Oh, memang faktanya seperti itu. Kan harusnya ketika kepala sekolah di kepala madrasah diangkat, dia punya visi. Misalnya periodenya kan 4 tahun ya. 4 tahun periodenya. Yang bisa dicapai, diasumsikan bisa dicapai selama 4 tahun. Ya, kan bervisi seperti itu. Nanti kalau bagus, dari visi dicapai kan nilainya bagus, kan nanti bisa periode kedua, 4 tahun kedua, jadi 8 tahun, kan begitu. Di undang-undang di undang-undang KMA, di apa, Putusan Menteri Agama kan seperti itu. Nah, karena ini nggak jelas, visi misi visinya nggak jelas gitu loh. Juga kadang nggak ngerti visi itu apa, misi itu apa, nggak ngerti gitu. Bahkan mungkin memang karena kita terlalu baik dikasih contoh, tapi contoh itu yang dibikin gitu, juga seragam. Begitu diurai sedikit udah pusing kepalanya, nggak ngerti gitu. Nah, ini yang mungkin harus diatasi ke depan. Ya, kita sudah mencoba untuk mengurai inilah pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti yayasan juga berpikir orang yang diangkat jadi kepala ini harus orang-orang yang memang punya kemampuan jadi kepala gitu loh. Ya, akademik ya haruslah mesti punya akademik. Makanya dia harus punya kemampuan uh, supervisor gitu, harus punya kemampuan manajerial. Kalau anda punya akademik tidak mungkin melakukan dua ini kan. Gitu. Ya betul. Uh, visi itu pengikat dan orientasi pekerjaan Ya, kepala. betul. Saya pernah mendapati kepala sekolah yang mempresentasikan visi, misi, dan indikator kerja yang dikerjakan. Dan bagaimana secara periodik dia mengevaluasi. Jadi detailnya ya, visinya ini, misinya ini, terus indikator kerjanya ini. Terus pelaksananya bagaimana? Jadi di waktu visit itu saya menemukan yang seperti ada itu. Ya? Iya, ada. Jadi mesti, enak. Mesti begitu. Di setengah semua adalah pengecualian. Jadi saya melihat ya, itu. Kita nggak bilang semua, cuma banyak atau kebanyakan. Jadi saya lihat enak ini ya kalau cara berpikirnya detail seperti gitu. itu. Jadi ini gampang kan? Ya gampang ngembangkannya. Ya.
Jadi Karena dia gampang menambahi punya arah mana kan. ya, mana yang mau dikembangkan, mau yang Hmm. ditambahi, mana yang harus dikurangi gitu indikator itu. Gurunya juga Kerja. gampang dikerahkan. Iya. Gurunya gampang. Dia tahu arahnya ke sini gitu. Kan jelas. Ya. Nah sekarang yang terjadi itu kan nggak jelas arahnya mau kemana. Yang penting just ngajar tiap hari gitu. Nggak arahnya kemana Nah, nggak jelas. baik Pak Fir, mungkin ini pemantik atau pertanyaan yang terakhir. Ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Fir sarankan untuk pengelola lembaga atau kepala maupun yayasan? Ya, ya gitu lah. Kepala ya apapun kadung jadi kepala, kadung dipercaya, walaupun mungkin misalnya tak memenuhi kriteria, karena kadung ya haruslah belajar terus belajar, tingkatkan kompetensi. Kemudian untuk yayasan, ya kalau tidak bisa menghasilkan uang minimal jangan ganggulah keuangan madrasah, jangan diganggu. Ya sebisa mungkin memang harus mengayomi madrasah, bukan ngerecokin. Itu mungkin. Oh gitu. Iya. Teman-teman, itu pesan terakhir Pak Fir ketika kita ngobrolin kompetensi kepala madrasah dan dukungan dari yayasan. Semoga dengan selalu teman-teman kepala meningkatkan kompetensinya, menambah wawasan, tidak berhenti membaca, dan yayasan memberi dukungan penuh, tidak ngeroceki katanya tentang keuangan, tentang yang lain sebagainya, dibiarkan lembaga itu bisa mandiri, bisa berinovasi, sehingga mutu pendidikan kita semakin baik ya Pak Fir. Ya, diharapkan begitu. Teman-teman, kita ketemu di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.